sosialisasi. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Bumbuang 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, di sini kita berkumpul Bapak dan Ibu Guru untuk membantu Pak Hari dalam melaksanakan tugasnya sebagai tugas guru penggerak. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru sekalian atas bantuan dan kerjasamanya sehingga acara ini nanti berlangsung dengan baik. Nah, untuk pertemuan yang kita laksanakan hari ini yaitu seperti yang sudah disampaikan Pak Hari, yaitu adalah tentang pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk pengimbasan modul budaya positif ini nanti penjelasan selengkapnya akan dijelaskan oleh Pak Hari. Jadi saya cuma sebagai kepala sekolah hanya mendukung apa yang telah dilaksanakan Pak Hari selama ini. Tentunya apa yang dilaksanakan oleh program guru penggerak nantinya adalah untuk kemajuan sekolah kita bersama juga. Jadi untuk program guru penggerak tidaklah untuk kepentingan pribadi untuk Pak Hari sendiri, tapi nantinya maksudnya pengimbasan adalah untuk berguna untuk semua dari guru kelas 1 sampai kelas 6 untuk kita semua. Murid SDN 1 Pembuang 2 untuk kemajuan sekolah yang akan datang. Mungkin penjelasan selengkapnya nanti akan dijelaskan sampaikan oleh Pak Hari. Jadi untuk sambutan saya akhiri sekian. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu inti sosialisasi kepada Bapak Hari Setiono SPD
Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah karena sudah banyak sekali dukungan yang diberikan kepada saya sampai di pembelajaran modul 1.4. Dan saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan guru karena sudah membantu saya dalam kegiatan saya mengikuti pelatihan guru penggerak dari modul awal. Sudah banyak dibantu dan sampai hari ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih karena mau untuk membantu saya, ya, mau untuk membantu saya terutama di kegiatan pengimbasan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dan saya minta maaf apabila nanti ada salah-salah kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru. Saya sebelumnya minta maaf. Nah, dalam kesempatan kali ini ya, saya izin sambil berdiri. Pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Ada pertanyaan pemantik, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar di kemarin-kemarin. Itu apa makna budaya positif menurut Bapak Ibu? Ada yang tahu? Jangan terlalu tegang, biasa saja. Ya, budaya positif tentunya ada budaya dan positif. Kalau budaya itu perilaku yang secara berulang-ulang diulangkan menjadi sebuah budaya. Sedangkan positif adalah hal-hal yang baik. Kemudian contoh-contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Sebenarnya seperti saya itu tidak sadar sebenarnya sudah pernah menerapkan. Bagaimana membuat rasa aman kepada anak. Bagaimana kita menangani anak yang memang butuh perhatian, itu kadang kita sendiri sudah pernah melaksanakannya. Budaya positif di sekolah itu nilai-nilai ya, atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini saya tekankan lagi berpihak pada peserta didik, berpihak kepada siswa. Jadi selama pendidikan ini memang saya ditekankan untuk selalu apa-apa berpihak kepada siswa. Jadi siswa adalah hal yang utama bagi seorang pendidik. Lanjut. Paradigma perubahan cara berpikir. Kalau dulu kita pernah mendengar bahwa anak itu adalah kertas yang kosong. Iya, Ibu Ida. Iya. Anak itu adalah gelas yang kosong. Guru yang mengisi. Itu namanya tabu rasa. Ada ya, tabulasi. Tapi sekarang itu bukan lagi tabulasa. Ya, lanjut Bu. Nah, bukan tabula rasa lagi. Karena apa? Anak itu dilahirkan sebenarnya sudah mempunyai bakatnya masing-masing. Kita tidak boleh kita tidak bisa memaksakan anak ini harus pintar semua, itu tidak bisa. Anak ini harus bisa, misalkan bisa renang semua, itu kadang nggak bisa juga. Ya, anak ini harus pintar matematika nilainya 100 semua, itu tidak bisa. Karena anak ini sebenarnya sudah dilahirkan dengan bakat masing-masing yang unik. Ada kalanya kita anak itu bisa nyanyi, ada yang tidak. Ya, seperti kita sendiri ada yang nyanyinya enak, ada yang nyanyinya kurang enak. Nah, itu. Kemudian budi pekerti itu bahwa
Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu berporos pada dimengerti perilaku. Kemudian tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tentunya karena sekolah ini menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah tempat yang memberi rasa aman dan bahagia, bukan tempat yang yang dijadikan orang untuk menekan orang, bukan. Apalagi guru menekan siswa kamu gini, itu tidak. Tetapi di sini adalah memberikan rasa selamat. Saya tuh ke sekolah selamat, saya tuh senang, intinya senang kalau berangkat sekolah, begitu. Kemudian guru ini diibaratkan sebagai petani. Petani berarti biji yang ditanam petani itu biji jagung. Kalau ditanam petani nanti akan tumbuh jagung, tidak mungkin akan tumbuh sagu atau padi biji jagung itu. Iya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kodrat alam itu seperti tadi yang saya jelaskan bahwa anak sudah dilahirkan dalam bakatnya masing-masing. Jadi kodrat alam anak itu melekat sejak dia lahir, ya, bakat mereka. Sedangkan kodrat zaman adalah perkembangan zaman kita. Yang dulu hanya memperhatikan guru menulis di papan tulis, sekarang ada perkembangan zaman, kita bisa pakai infocus ataupun perkembangan zaman di dalam masyarakat. Nah, itu tugas seorang guru adalah menuntut anak agar tidak dapat mengikuti kodrat zaman. Kemudian pembelajaran berpihak pada anak. Ya, jadi apa yang kita lakukan sebagai pendidik itu porosnya di anak. Kita itu melayani saja, menuntun, istilahnya menuntun, tidak boleh memaksakan. Seperti lanjut Bu. Nah, perubahan paradigma itu untuk membangun budaya positif. Ya, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid, ya, peserta didik itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan pendidikan, tidak ada paksaan. Pendidikan, apalagi kita sekarang lagi seru-serunya dalam pembaruan kurikulum merdeka, itu di situ larinya. Kemudian ada rasa mandiri dalam penyelesaian tugas atau tugas tambahan, misalkan menjadi pengurus apa, siswa itu bisa bermandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini guru dalam menghadapi murid, kontrol guru. Ya, ini sangat penting. Bu Rina ketawa, jangan melayang-layang pikirannya. Ya, next Bu, jangan melayang-layang. Ya, bahaya. Lanjut Bu. Ya, menurut Dr. William Fraser itu ada teori kontrol, ada ilusi. Ilusi itu biasanya, kalau ilusi itu kan hal-hal yang tidak terjadi sebenarnya. Nah, ilusi guru mengontrol murid, sebenarnya tidak. Ya, seakan-akan itu guru mengontrol murid, padahal kalau kita mengontrol murid itu di dalam diri siswa itu, di dalam murid itu diizinkan kita itu diizinkan untuk mengontrol selagi mereka membutuhkan itu. Kalau mereka tidak membutuhkan, pasti mereka akan melakukan perilaku yang tidak sesuai yang kita kontrolkan. Itu anak yang tidak membutuhkan perilaku kontrol kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya, bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu seperti kita itu biasanya bahwa terjadi gini, kamu tuh merepotkan sekali, kamu tuh selalu salah, sudah saya bilang selalu salah, itu membuat rasa bersalah. Sebenarnya tidak menguatkan karakter, tidak ada penguatan karakter, malah anak itu makin tertekan, makin tidak dibutuhkan, makin membebani, dan makin merasa diri ini tidak berguna. Begitu.
Kemudian ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, bahwa penguatan efektif, positif, ya itu efektif dan bermanfaat. Seperti penghargaan ini, hadiahnya ini, itu seakan-akan bermanfaat. Tapi sejatinya penghargaan adalah menghukum anak. Begitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa seakan kita itu sebagai orang dewasa atau orang yang lebih tua dari kita itu menjadi lebih dewasa, saya itu punya banyak pengalaman. Yang kamu lakukan seperti ini pasti salah dan hasilnya seperti ini. Ya, itu memiliki dampak-dampak yang sebenarnya banyak negatifnya. Karena di dalam itu mematikan rasa berpikir kritisnya dan sebagainya. Lanjut terus. Nah, ini tentang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang lain itu berpandangan sama dengan kita. Ya. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kalau di stimulus respon itu kita seakan orang lain itu dibuat seperti kita. Tetapi dalam ini teori kontrol itu kita itu lebih mencoba memahami orang lain, pemikiran orang lain dahulu. Begitu, kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tuh. Mulai mengenal berarti Ibu ya. Ya, kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ada kita bahas tentang kebutuhan manusia. Itu biasanya perilaku itu sesuai apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, itu di teori kontrol. Percuma orang lain teriak-teriak wah, tapi dalam diri kita tidak dapat mengontrol diri kita. Itu sama saja tidak akan mencapai tujuan. Kemudian pemaksaan, ya, ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, kalah, seperti hukum rimba, ya, yang kuat yang menang. Tetapi model berpikir di teori kontrol ini menang semua, karena kita berusaha memahami, ya. Begitu. Lanjut. Nah, ini makna disiplin. Lanjut. Nah, kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan dari peraturan yang sudah dibuat, dan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin maka dihukum. Itu biasanya disiplin, ya, hubungannya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Makanya sekarang kadang ada yang memberi hukuman masuk penjara, ya, karena sejatinya hukuman itu tidak harus diberikan. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau bisa jangan sama sekali dilakukan hukuman itu. Itu. Lanjut. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin diri yang kuat. Nah, ini disiplin, ya. Kalau di dalam diri kita sendiri tidak ada kata disiplin, kayak seperti tadi kita contohkan, percuma saja kita selalu teriak-teriak, tapi dalam diri kita tidak ada kontrol. Nah, itu sama saja tidak akan mencapai tujuan. Sama juga dengan disiplin diri. Kalau kita tidak ada niat
faktor intern dari kita diri sendiri untuk membuat diri kita menjadi orang yang disiplin itu tidak akan mampu merubah kita menjadi orang yang disiplin. Seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, ini contohnya motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita bisa melakukan sesuatu karena kita tidak mau dihukum atau dikucilkan atau ditegur. Nah, itu baru kita melakukan sesuatu. Itu motivasi yang datang dari luar diri kita. Kemudian ada dua, yaitu untuk mendapat imbalan dari seorang lain atau institusi. Saya kerja yang giat biar saya dapat hadiah, biar saya dapat pujian. Itu motivasi eksternal. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Itu baru motivasi internal. Saya akan lakukan ini dan saya akan menjadi ini. Seperti itu. Saya ikut guru penggerak biar saya menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Itu motivasi dari internal. Nah, ini yang akan mencapai disiplin positif. Ini ya, motivasi internal yang akan mencapai disiplin positif. Lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kalau dulu kita sering mendengar adalah peraturan, tata tertib. Kalau sekarang yang digaungkan adalah keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Itu kan ada alasan. Peraturan, ada pernah mendengar peraturan undang-undang dibuat untuk dilanggar. Tata tertib dibuat untuk dilanggar. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada keyakinan diri untuk menjalankan itu. Maka sekarang dinamakan dengan kesepakatan atau keyakinan. Jadi dari anak, dari murid membuat keyakinan sendiri di kelas, dan mereka dengan santai bertanggung jawab melaksanakan keyakinan yang sudah mereka buat. Begitu. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal, secara bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak memandang, karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama, tidak memandang latar belakang kita. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam, sedangkan seorang akan lebih bersemangat karena termotivasi dari diri sendiri untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Begitu. Lanjut. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas atau keyakinan, nilai-nilai kebijakan yang dituju. Selalu kembalikan buku tepat waktu. Itu kan nilainya sebenarnya tanggung jawab. Berangkat sekolah pukul 6. Itu kan masih peraturan. Ya. Sebenarnya itu adalah disiplin nanti. Begitu. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau untuk keyakinan adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu keyakinan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Itu peraturan. Ya, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Itu nilai yang dituju dalam keyakinan. Begitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Sebenarnya menghormati orang lain. Ya, selama kita melakukan kekerasan pada orang lain berarti kita belum menghormati. Entah itu pada suami atau istri. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan, berganti atau menunggu giliran,
menghormati orang lain. Ya, sabaran. Gunakan masker kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas. Ya, keselamatan serta keamanan. Lanjut Bu Mus. Ini contoh penerapan pembuatan kelakian kelas. Ini yang kami lakukan di kelas 6. Ini sudah hasilnya, ini walaupun kecil. Ini adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Itu dari proses yang pertama adalah guru membimbing siswa, menjelaskan ini loh keyakinan. Keyakinan itu dari kalian, nanti kalian yang menjalani. Kemudian siswa menulis, menempel hal yang diharapkan. Kelas idaman, kelas impian yang kalian impikan itu seperti apa? Kalian tulis masing-masing. Masing-masing anak, gak usah terlalu apa ya namanya, jangan sampai dilihat orang, gak usah. Maksudnya kita buat senyaman mungkin anak. Kelas kalian itu seperti apa yang mau kalian, yang menjadi idaman kalian? Atau kelas yang menegangkan, atau kelas yang rapi, atau kelas yang bersih, seperti itu. Lanjut. Kemudian guru dan siswa ya merangkum keyakinan kelas yang akan menjadi kesepakatan kelas. Jadi dari sini nanti lanjut, oh ini kelas idaman, ini langkah-langkahnya yang akan menjadi keyakinan kelas di sini. Habis itu baru ditandatangani. Kalau sudah ditandatangani berarti sudah sepakat semua tanpa ada paksaan. Karena tentunya tidak ada paksaan karena mereka mau buat sendiri. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya singgung, dihukum oleh penghargaan. Tidak selamanya penghargaan itu baik, tetapi kadang kalanya penghargaan itu dibutuhkan juga. Ya. Kemudian ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya yang positif ini pengaruh jangka pendek. Tuh, biasanya kalau kita memberi hadiah kepada anak, itu motivasi mereka akan naik. Itu jangka pendeknya, ada nilai positif. Tapi jangka panjangnya akan ada ketergantungan. Kalau nanti nggak ada hadiahnya, saya nggak mau melakukan. Itu. Kemudian penghargaan adalah menghukum. Ini berkaitan dengan prestasi. Saat kita memberi hadiah, sebuah hadiah kepada murid, prestasi 1, 2, 3, yang kita pikirkan hanya anak prestasi 1, 2, 3. Tetapi kita tidak memikirkan mental. Misalkan ada 10 orang di kelas, mental yang nomor 10 ini seperti apa, kita tidak pikirkan. Apakah termotivasi atau malah terbebani? Karena biasanya yang di peringkat ini yang tidak mendapatkan, dia akan merasa bahwa dirinya paling tidak bisa menguasai. Seperti itu, paling tidak bisa. Saya tidak dapat ranking, saya tidak bisa. Padahal belum tentu anak ini tidak bisa, memang tidak bisa. Tetapi ada kalanya beberapa kompetensi yang anak ini tidak dapatkan. Tetapi anak ini akan melabeli dirinya bahwa saya tidak bisa semuanya. Seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya, ini sama dengan penghargaan hampir dengan tidak efektif. Sama saja. Mengurangi ketepatan. Saat kita yang paling cepat dapat hadiah, mesti anak-anak cepat-cepatan, tidak melihat apa yang dia kerjakan. Yang penting cepat selesai dapat hadiah. Seperti itu. Tidak mereka itu betul atau salah, tepat atau tidak, logis atau tidak, yang lain sebagainya. Untuk pemikiran hot ini tidak dapat. Berpikir tingkat tinggi tidak dapat. Makanya mereka cepat dapat hadiah. Begitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Misalkan saya suka memberi penghargaan, kemudian Bu Sugiyati masuk tidak memberi penghargaan, nanti anak mau bilang, lah kalau sama Bu Sugiyati nggak ada penghargaan, males sama Bu Sugiyati.
kan merusak hubungan. Dan lama-lama kalau saya tidak memberikan secara konsisten terus-menerus, nanti juga akan merusak hubungannya. Ya, misalkan nanti Pak Sabirin jadi muridnya, saya jadi gurunya. Saya tiap hari ngasih Pak Sabirin murid yang berprestasi penghargaan. Hubungan itu akan secara berjalan. Tapi suatu saat misalkan saya lagi nggak ada uang, saya lupa ngasih Pak Sabirin sebuah penghargaan. Alah, Pak Al sudah nggak ada penghargaan lagi, saya malas belajar. Akan timbul pemikiran seperti itu. Itu makanya dikatakan dihukum oleh penghargaan. Lanjut bonus. Ada 33 slide. Ini Pak masih berapa? Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang kita terapkan itu konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi bukan hukuman. Kalau hukuman sebisa mungkin kita tidak melaksanakan, tapi konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit hati maupun fisiknya. Ya. Anak membenci kedisiplinan, adanya paksaan dihukum, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk semakin dihukum. Saya pernah dihukum oleh guru saya, itu serasa saya itu terlalu hina, seperti itu. Karena hukuman, anak akan selalu menyembunyikan kesalahan. Setiap orang yang dihukum nanti membuat salah, dia tidak akan mendapat nilai kejujuran karena takut dihukum. Begitu. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena dia sudah paham. Oh, saya melanggar ini, saya tidak melakukan keyakinan ini, maka konsekuensi saya ini. Saya tidak mengerjakan tugas, konsekuensi saya tidak dapat nilai. Itu sudah, tanpa ada hukuman. Begitu. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, pada waktu menerima konsekuensi itu saja. Begitu. Anak menghargai disiplin. Nanti saya tidak ini, saya bakal ini. Jadi mereka mempunyai motivasi untuk melaksanakan. Begitu. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak pada waktu itu, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu. Lanjut bonus. Nah, ini minta tolong Bapak Ibu. Yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua itu masuk mana? Sampai ke 7. Nah, kira-kira yang pertama itu masuk mana Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua hukuman lagi. Yang ketiga hukuman. Yang keempat mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja karena kering. Konsekuensi meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lanjut rumus. Mencatat 10 kali itu termasuk hukuman. Ya, lari mengelilingi basket, lapangan basket karena hadir terlambat. Diminta push up itu hukuman, mengganti itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air karena dia menumpahkan itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket karena jam terlambat di pelajaran PJOK satu praktek. Dia tidak mengikuti pemanasan, akhirnya digantinya lari untuk mengganti pemanasan tersebut.
Ya lanjut. Nah ini keputusan dasar manusia itu ada 5. Termasuk kita, termasuk anak-anak kita itu 5 ini. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup. Itu termasuk pangan, sandang, papan, hubungan biologis. Itu kebutuhan yang pertama. Yang kedua ada pecinta kasih atau diterima. Ya. Kebutuhan ini, ya, siapapun itu, entah itu rasa diterima. Kalau kita tidak merasakan kita diterima di dalam suatu komunitas, ya, maka akan seakan-akan memisahkan diri atau mengasingkan diri. Rasa ini dilakukan sebagai guru adalah dimana kita memberikan suatu pemikiran pada anak bahwa anak seperti apapun, kelainan apapun itu kita terima, kita memberikan kasih sayang yang sama, kita memberikan perhatian yang sama. Begitu. Karena tentunya kalau kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka akan ada perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan keyakinan keras. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Ya, kesenangan. Kalau saya contohnya kesenangan mancing, itu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan saya. Sudah banyak yang dipikirkan, pekerjaan, tugas-tugas lain. Saya membutuhkan rasa senang karena saya sudah terlalu tegang, saya mancing. Itu. Anak pun akan seperti itu. Ya, di dalam pembelajaran mereka juga butuh kesenangan, bukan ketegangan. Makanya gunanya kita mevariasi pembelajaran yang kita lakukan karena biar anak dapat terasa kesenangan. Seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti kita bebaskan anak-anak mau jungkir balik, mau salto, tidak. Tetapi kebebasan ini adalah anak diberi sebuah pilihan. Mereka bebas memilih seperti yang saya contohkan. Misalkan ini ada tugas tentang ini yang sudah kita pelajari, mau dikerjakan bersama atau dikerjakan kelompok atau kerjakan sendiri-sendiri. Kelompok Pak. Nah, mereka memilih kelompok, kita fasilitasi kelompok, kita buat kelompok-kelompok. Mereka tentunya akan lebih semangat, lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas itu. Ini Pak Hari punya rencana untuk pembelajaran besok ini, praktek membuat oven listrik. Kita mau praktek enggak ya? Mau praktek Pak. Habis itu ini bahannya seperti ini, silakan kalian bebas memilih membawa apa. Kalian diskusikan membawa apa, didiskusikan sendiri, silakan dipilih. Nah, ini ada bahan yang kita percobaan itu ada bisa telur, bisa mentega. Silakan kalian pilih apa kalian. Mereka akan membawa, tidak akan terbebani karena sesuai dengan pilihan mereka. Seperti itu. Kemudian ada penguasaan yang terakhir, penguasaan. Maksudnya ada rasa kita pandai dalam satu hal, maka akan menumbuhkan sebuah percaya diri yang luar biasa. Misalkan dulu waktu saya sedang peralihan pubertas, saya cerikan diri saya sendiri sebagai di masa pubertas, di usia SMA yang banyak sekali perilaku yang kayak apa ya? Kayak angin hembus sana ikut sana, angin ke sana ikut sana gitu. Nah, pada saat itu motivasi kurang dan pada saat titik balik saya bisa menguasai matematika. Titik balik, jadi guru saya menemui saya manggil, nah Hari kamu ikut bantu saya untuk mengajarkan saya matematika teman-teman di dalam les harian. Di situ rasa percaya diri saya, ya, rasa percaya diri saya akan naik. Saya pintar nih, saya pandai nih. Muncul nanti ada pengakuan dan sebagainya dari les.
Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bumus. Ini contohnya. Saya bacakan, Bapak Ibu yang mengamati, silahkan kebutuhan apa yang dibutuhkan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, murid di kelasnya. Namanya itu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, silahkan ya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa sih alasan Agus melakukan ini? Misalkan Bu Leha jadi Bu Ani, nanti Bu Erna jadi Bu Ani, itu apa yang dilakukan Bu Erna? DH memberi pengarahan. Siapa yang tidak membawa diarahkan untuk membawa besok. Itu juga hal yang positif. Ya. Mungkin Bu Denik, kira-kira Bu Denik yang lakukan seperti apa? Kira-kira kalau kita ada anak yang tidak membawa tugas ini kan seperti ini, hampir sama. Bu Ika, iya. Mungkin dia apa karena orang tuanya yang tidak mampu, lalu untuk bekal pagi dia tidak ada. Kan ada juga yang ini di rumah nggak pernah beli sarapan karena yang dimasak pun tidak ada. Bisa juga seperti itu. Kadang-kadang misalnya anak ini disuruh beli di warung, oh nggak usah dibikin kan ini karena repot ibunya dia. Tapi karena uangnya yang untuk beli aja juga nggak ada. Mungkin si Agus itu perlu diselidiki apakah ada penguatan gerakan sehingga anak tersebut tidak bisa membawa nasi dari kan pasti ada sebabnya. Ya, terima kasih Bu. Menurut Bu Sukiyati itu kita harus menyelidiki terlebih dahulu. Apa sih motivasi Agus melakukan hal seperti itu? Faktornya apa sih? Gitu. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Boleh. Ya. Boleh. Kalau saya sependapat dengan Bu Sukiyati tadi, jadi sebelum menentukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bu Ani, terlebih dahulu Bu Ani tadi menyelidiki latar belakang kenapa si Agus kok bisa sampai tidak membawa bekal dan sampai memaksa temannya untuk memberikan bekalnya itu. Mungkin perlu pendidikan sebelum memberikan tindakan lebih lanjut lagi Pak. Seperti itu. Iya, terima kasih. Nanti sudah berpendapat Bu Rita mengarahkan, kemudian Bu Sukiyati, Bu Rina itu ada penyelidikan, ya. Itu lanjut. Dalam konteks penerapan disiplin positif, kita itu harus mencari tahu alasan Agus. Gus ini Gus. Kamu tuh ngambil apa minta makanan temanmu kenapa Gus? Jangan Gus. Gus ini Gus. Kamu ada ambil minta terus merepotkan. Bukan begitu, tapi kita panggil dulu, kita selidiki dulu. Gus ini Gus. Ikut Pak Hari. Ini Gus. Kamu tuh melakukan itu tuh mesti punya alasan Gus.
Alasanmu apa Gus? Pelan-pelan dulu ya. Karena banyak kebutuhan Agus ini, misalkan Agus lapar ya, bertahan hidup. Nah, tadi yang saya bilang, kebutuhan tidak terpenuhi akan pada perilaku yang menyimpang. Oke, saya merasa lapar, saya tidak bisa bertahan hidup dari kelaparan ini. Karena sejatinya orang bertahan hidup itu sandang, pangan, dan papan. Maka saya mengambil makanan orang lain. Seperti itu. Kemudian ada ya, jadi intinya kita harus meneliti. Yang pertama menyatakan alasan, kemudian meneliti lagi kebutuhan Agus itu kebutuhan apa ya. Kemudian kalau di tempat kami itu ada beberapa ya, apabila jawaban Agus itu ia lapar dan orang tuanya tidak membagikan bekal makanan siang, maka kebutuhan dia bertahan hidup. Tapi kalau jawaban Agus ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia ada rasa diterima, cinta, kekurangan cinta, perhatian. Kemudian ada, kalau Agus dia ingin merasa hebat, maka dia butuh pengakuan atas kemampuannya ya. Kemudian caper, kalau Agus merasa tidak bosan gini-gini tok bikin ulang, itu berarti dia memenuhi rasa kesenangannya, kebebasannya ya. Kemudian kalau Agus iseng saja, itu berarti kesenangan, iseng, ingin suka-suka. Yang penting aku senang. Lanjut Bungus. Ini untuk mengatasi sebuah perilaku dan meneliti kebutuhan seorang siswa, kita harus pandai-pandai posisi di tempat kita, posisi kita di mana. Itulah namanya posisi kontrol guru. Ada beberapa posisi kontrol guru. Itu yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ini yang sering dibenci siswa. Ada guru pembuat merasa bersalah. Ada posisi guru sebagai teman. Ada ditiktokan biasanya, tiktokan sama muridnya itu sebagai teman posisi. Kemudian ada guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Manajer ini pemimpin, bukan kepala sekolah tok yang posisinya ada di manajer. Tetapi guru juga harus memposisikan kita sebagai manajer untuk anak-anak kita. Kalau kepala sekolah itu kan manajernya buat kita, tetapi kita itu diwajibkan untuk menjadi manajer tingkatan tertinggi guru. Begitu. Lanjut Bos. Nah ini perbedaannya. Posisi guru menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Itu. Menghukum itu menghadik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kayak tadi, tiba-tiba marah gurunya, tiba-tiba dihukumnya lari kan. Nah, contohnya kata-kata yang keluar dari guru itu, kalau kamu tidak melakukan ini, kalau kamu melakukan ini lagi, awas kamu, rasakan. Kalau kamu tidak melaksanakan piket lagi, awas kamu. Hasilnya pasti orang itu akan berbohong, walaupun tidak melaksanakan piket. Saya sudah Bu, seperti itu, pasti berbohong. Ya. Biasanya orang yang terbiasa seperti anak-anak, biarkan saja, nanti paling marah lagi. Jadi malah cuek sama kita, nggak menghormati kita sama sekali. Biarkan saja. Kemudian membuat rasa bersalah.
Guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Saya kecewa kamu seperti ini. Kamu sangat membebani saya. Kamu orang yang begitu. Tidak ada orang yang guru membuat seperti itu. Dan apa yang terjadi pada anak itu akan seperti pengemisan, maafkan saya, tanpa dia berpikir ke belakangnya dia mau apa memperbaiki itu. Tidak ada berpikir anak itu saya akan melakukan ini, tidak ada, cuma minta maaf saja ya. Kemudian anak itu merasa rendah diri ya. Bukan rendah hati. Rendah hati kan tidak sombong, rendah diri itu minder, tidak percaya diri. Kemudian guru sebagai teman. Nah, 1, 2 itu sebaiknya kita tinggalkan. 3, 4, 5 itu yang kita capai. Teman itu sudah mantap lah, kita jadi teman, jadi pemantau lebih mantap, dan manajer itu yang diharuskan. Jadi teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Ayolah lakukan demi ibu. Tolonglah. Apa kamu tidak merasakan kasihan dengan saya? Nanti saya dimarahi kepala sekolah loh. Juga merasa sebagai teman. Percakapan seperti itu. Kemudian ada sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ini konsekuensi mulai diterapkan di sini. Begitu. Apa peraturannya? Nah, ini ada anak terlambat. Apa peraturannya? Seperti itu. Ya. Nah, yang ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini akan ada penerapan segitiga restitusi. Sebagai manajer, di dalam manajer ini akan paham nanti kebutuhan anak seperti apa ya. Ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, meneliti, mengajukan pertanyaan, bukan langsung menghukum atau melabeli anak itu seperti ini, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Terus ada apa yang kita yakini, seperti itu. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Solusi bukan datang dari kita, tapi solusi datang dari anak itu sendiri. Itu pemikiran tingkat tinggi mulai kita dapat. Lanjut Bu. Nah ini 5 posisi kontrol juga. Menghukum itu kata-kata yang dijawab patuhan aturan saya. Gak kelihatan. Saya bacakan. Penghukum lagi, kamu selalu saja salah. Itu kata-kata seorang pendidik yang posisinya sebagai penghukum. Kemudian sebagai membuat orang merasa bersalah. Ini ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu sering sekali kita ucapkan, karenanya saya juga sering sekali. Maksudnya di kalau anak melakukan yang sama, tidak. Nah, kalau tahu bapak, apa nilaimu jelek? Nah, seperti itu. Kemudian sebagai teman, ayo bantulah demi bapak ya, ayolah bantu demi ibu ya, gitu. Ya sudah, kali ini saja tidak apa-apa. Seakan kita itu banyak toleransinya kepada anak. Ya sudah, kali ini saja tidak apa-apa. Nanti ibu bantu, seperti itu. Itu juga nanti akan apa ya? Lama-kelamaan penghargaan seorang murid kepada kita itu akan semakin berkurang, seperti itu. Kemudian ada sebagai pemantau.
Ini biasanya orang yang selalu akan menerapkan peraturan secara kaku. Ya, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Tapi kalau sebagai manajer itu nanti akan timbul-timbul sebuah pertanyaan yang membantu anak itu menemukan solusi. Yang benar, apa yang kita yakini? Ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu kan muncul jawaban sedih. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Akan timbul sebuah solusi dari anak tersebut. Yang tentunya tidak ada paksaan dari anak. Lanjut terus. Ini yang saya singgung. Restitusi, hati-hati bilangnya. Nanti melayang lagi pemikirannya. Pak Sabine langsung memperhatikan restitusi. Ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang kita butuhkan. Jadi jangan, kalau saya usahanya kalau anak lagi membuat kesalahan saya tanya dulu, jangan langsung hukumnya teriaknya, itu akan berdampak tidak baik bagi anak. Lanjut. Ciri-ciri restitusi, ya, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan, ya. Ketiga adalah tawaran, solusinya mereka sendiri, kita tidak ada paksaan sama sekali. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa sih kesalahan saya? Apa yang bisa saya lakukan? Itu melihat potensi-potensi yang ada di diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi Agus mengambil makan, kita panggil Gus, ini Gus. Kita tanya sebagai seorang manajer dan mempraktekkan segitiga restitusi. Gus, semua orang itu pernah salah loh Gus. Jangankan kamu, Pak Hari aja pernah salah. Tetapi sebaik-baik orang yang pernah salah itu Gus, orang yang mengakui kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Maka akan ada kesetaraan kita dengan Agus ini. Oh, bukan hanya saya, oh Pak Hari juga pernah bersalah. Seperti itu. Akan memperbaiki hubungan juga, ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tanpa hukuman, kalau dihukum nanti dia akan terkucilkan. Tapi restitusi karena mereka menemukan sendiri solusinya, nanti kembali ke kelompok dengan enaknya, dengan percaya dirinya, tanpa ada rasanya beban yang muncul tanggung jawab. Lanjut, ini slide terakhir seperti ini. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi, menstabilkan identitas dulu. Yang pertama, yang paling bawah, menstabilkan identitas. Semua orang itu bisa salah, misalkan saya sama Bimo. Tetapi orang yang salah, orang yang baik itu yang salah tetapi jujur mengakui dan untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari. Sudah, ya Pak, paham Pak. Itu sudah menstabilkan identitas. Bukan kamu satu-satunya yang berbuat salah,
Saya juga pernah salah. Ketertekanan anak pada waktu kita ditanya awal itu akan menghilang. Seperti itu. Kemudian baru validasi tindakan yang salah. Gus, kamu tadi nggak bawa ngambil makanan itu kenapa, Gus? Seperti itu. Muncullah motivasi validasi tindakan itu, ya. Kenapa melakukan itu? Kebutuhan apa mulai terlihat. Kita ketahui anak kebutuhan makan, bertahan hidup. Solusinya gimana nanti? Seperti itu. Kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa. Saya kemarin praktekkan adalah tentang tidak mengerjakan tugas. Bisa ditonton di YouTube saja. Di YouTube saya. Ada itu tentang segitiga restitusi. Kemarin saya dengan Kurnia. Itu temanya adalah tidak mengerjakan tugas. Kebetulan kalau kasus tidak mengerjakan tugas ada saja yang melakukan seperti itu. Jadi saya praktekkan kemarin pertama di skenario itu saya panggil, stabilkan identitas itu seperti tadi. Kemudian kita konfirmasi dulu kesalahannya, validasi tidak. Kurnia, tadi itu Pak Hari kayaknya melihat kamu tidak mengerjakan tugas. Apa betul, Kurnia? Jangan langsung kamu tidak mengerjakan tugas, tapi kita validasi dulu. Kamu tadi tidak melaksanakan piket, kayaknya betul tidak itu? Katanya itu, kalau ada yang melapor, katanya itu kamu tidak mengerjakan piket ya? Betul tidak itu? Apakah betul tindakan itu? Kalau mereka bilang, oh ya betul, ya Pak, saya tidak mengerjakan tugas, langsung cari tahu alasannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas. Begitu yang saya praktekkan. Pak, saya lupa Pak. Oh ya lupa ya. Misalkan kamu ada tugas di rumah, ada nggak yang tidak usah kita marahi, lupa ya lupa sudah. Berarti itu alasannya dia. Malas kan lupa, berarti itu alasan. Sudah punya alasan. Baru kita tanya, kalau Pak ada tugas, ada tidak yang mengingatkan kamu di rumah? Oh ada Pak, ibu saya kadang-kadang tapi Pak. Oh iya kadang-kadang ya. Ada lagi selain ibu kamu? Ada Pak, bapak saya kadang-kadang juga Pak. Oh iya, kira-kira berarti kadang-kadang ibumu, kadang bapakmu yang mengingatkan. Iya, nah, kita mulailah masuk keyakinan, nggak usah dulu dipecahkan. Kira-kira kita kan pernah berniat membuat keyakinan kelas awal semester kemarin, ingat nggak? Ingat, pas ada tempat apa? Di sini ada, ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan gitu. Ada nggak yang berkaitan dengan tugas? Ada Pak, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang mengerjakan tugas tepat waktu. Oke baik, kamu yakin dengan keyakinan itu? Yakin Pak? Kamu mampu melakukannya? Mampu Pak? Pemunculan percaya diri lagi, tidak menjadi orang yang bersalah lagi. Oke, jadi kalau nanti ada tugas, ada yang mengingatkan, kadang bapak, kadang ibu, ada cara lain tidak berniat selain itu, baru kita tanya, ada Pak, saya itu sebenarnya harus memeriksa tugas saya sebelum saya tidur Pak. Nah nanti takutnya ada kelewatan. Nah itu. Oke, berarti kesimpulannya, solusinya adalah selain diingatkan ibu, bapak, kamu juga harus periksa sendiri tugas sebelum tidur. Sanggup melakukan itu? Sanggup Pak? Yakin? Tanya lagi, yakin Pak? Oke,
Saya percaya kamu anak yang baik, pintar, dan bertanggung jawab. Kita kasih kepercayaan lagi. Pasti bisa melakukannya. Terima kasih gurunya, silakan kembali ke kelas. Itu seperti gambaran yang saya lakukan prakteknya. Ini namanya segitiga restitusi. Untuk mengasah perilaku menyimpang di sekolah karena kebutuhan tadi, 5 kebutuhan tadi tidak terpenuhi. Lanjut. Terima kasih. Ya. Itu mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa menciptakan lebih baik lagi disiplin positif dari sekolah kita.
Pak.